Oke, halo, kembali lagi bersama saya, Sepriano saya, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Saya kelas E. Ya, di sini saya akan membuat kelas dalam JavaScript. Nah, kelas HMA Script 6 telah menambahkan dukungan terhadap pemrograman berorientasi objek dengan menyediakan fasilitas pembuatan kelas untuk menyatakan tipe objek. Ya, dengan kata lain, dalam HMA Script 6 kata dapat mendefinisikan kelas untuk memodelkan objek tertentu, sama seperti bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Berikut kita akan mendefinisikan kelas dalam JavaScript. Kelas didefinisikan menggunakan kata kunci kelas. Ya, sebagai contoh, untuk membuat kelas segitiga, kita dapat menulisnya seperti berikut ini. Kita buka Visual Studio Code. Ya, di sini kita buka terminal baru. Ya, new terminal. Ya, muncul seperti ini. Di sini saya ketik node. Saya ketik ya, kemudian saya enter. Ya, jelas seperti ini. Berikutnya adalah saya ketik slash, ya, spasi segitiga, oke, buka kurung kurawal. Di sini spasi garis miring 2, nama kelas, ya. Berikutnya sini saya enter. Oke, itu saya ketik Jones Constructor, ya, Constructor, enggak buka kurung. Di sini A, T, ya, alis kali tinggi. Buktinya kita tutup kurung, buka kurung kurawal lagi, ya, kemudian enter. Kemudian garis miring 2, mendefinisikan, ya, properti. Oke, seperti ini. Kita langsung enter. Ya, selanjutnya this dot alas, ya, this dot alas sama dengan a titik koma, enter. Berikutnya this dot tinggi sama dengan
T titik koma, kemudian enter, tutup kurung kurawal. Di sini saya enter, ya. Di sini saya ketikkan luas, buka kurung, tutup kurung, kemudian kita buka kurung kurawal lagi. Nah, kemudian kita enter, ya. Terus scrolling ke atas. Ya. Berikutnya return. Oke. This.alas ya, spasi dikali dengan this dot tinggi, ya, spasi garis miring 2, kemudian titik koma. Berikutnya saya enter, kemudian sini saya tutup kurung kurawal, ya. Mungkin hasilnya seperti ini. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat objek setelah kelas didefinisikan. Kita dapat membuat objek dari kelas tersebut. Kata kunci new sebagai contoh untuk membuat objek dari kelas. Segitiga gunakan kode berikut. Selanjut dari sebelumnya dan hanya tambah yang garis. Ya. Di sini saya tambah garis bagian tambah kode, yaitu var. Oke. Ini obj, ya, step sama dengan new, oke, spasi segitiga, oke, berikut dalam kurung sini 4,5, ya, kemudian tutup kurung, soalnya kita titik koma berikutnya, ya. Contoh kode berikut, ya, mungkinnya seperti ini teman-teman. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan cara mendefinisikan kelas dan membuat objek dari kelas bersangkutan. Ya, sini saya buat file dengan nama kelas.js. Ini saya enter. Ya. Berikutnya kita perhatikan program di layar. Karena saya sudah buat ya, kita perhatikan program yang ada di layar. Nah, ini mungkin menunjukkan bahwa objek dari kelas bersangkutan mendefinisikan kelas, membuat objek dari kelas. Ya, mungkin contoh programnya seperti ini, teman-teman bisa ikut. Ya, kemudian kita save untuk jalankan, coba. Ctrl S, kita jalankan buat terminal baru. Ya, mungkin seperti ini. Di sini saya ketikkan untuk menjalankan, saya ketik node spasi nama file tadi adalah kelas.js. Kemudian saya enter. Ya. Ya. Di sini suruh untuk masukkan alas. Masukkan alas itu adalah 3,5. 3,0. Berikutnya saya enter. Di sini perintah untuk masukkan nilai tinggi itu 4,5. Enter. Ya, mungkin hasilnya seperti ini teman-teman.
alas 3, objek tinggi 4,5. Objek luas ada objek luas. Oke. Metode statis normalnya metode yang didefinisikan di dalam kelas akan dimiliki oleh setiap objek dan kelas bersangkutan. Metode seperti ini sering disebut instancer metode. JavaScript mengisikan kita untuk mendefinisikan metode statistik dalam suatu kelas. Metode statistik itu sendiri adalah metode memilih kelas bukan milih objek, di mana yang dapat dipanggil melalui nama kelasnya tanpa harus membuat objek dari kelas tersebut terlebih dahulu. Dalam JavaScript, metode statistik perlu dideklarasikan menggunakan kata kunci statis di depan nama metode bersangkutan. Contoh kode berikut ini menunjukkan cara pembuat dan pengguna metode statistik dalam satu kelas buat file baru dengan nama. Di sini saya membuat file baru dengan nama adalah metode statis.js. Metode strap statis.js. Kemudian enter. Oke. Ya, halaman depannya itu sama seperti ini ya, teman-teman. Dan kita copy paste saja biar cepat. Ctrl C, Ctrl V. Dan kemudian kita edit di sini mendefinisikan properti. This sama dengan T. Oke. Berikutnya adalah sini kita enter. Kemudian tutup kurung kurawal seperti itu. Kemudian enter. Ini saya ketikkan luas dalam kurung buka kurung kurawal ini dan enter. Sini return kemudian spasi this dot alas. Spasi dikali dengan is dot tinggi. Spasi garis miring spasi 2 titik koma. Berikutnya adalah enter saja ya. Kalau kita enter sini metode statis metode statis. Metode statis
Berikutnya saya enter. Berikutnya static. Oke. Buat objek. Oke. Ya, buat objek dalam kurung saya kasih A di koma T. Oke. Berikutnya tutup kurung, buka kurung kurawal, enter lagi. Berikutnya return new segitiga kurung A koma T. Oke, kemudian diakhiri dengan titik koma. Oke, teman-teman, seperti itu. Kemudian saya enter. Berikutnya enter sekali tutup kurung kurawal. Oke. Berikutnya enter, ya, garis miring, membaca data alas dan tinggi. Membaca data alas dan tinggi. Oke. Berikutnya enter. A pasti sama dengan AC parse float oke, dalam kurung itu readline dot distinct. Oke, ke dalam kurung lagi, tanda petik, masukkan alas, ya, titik 2, kita spasi dan akhiri dengan titik koma. Ya, kita enter. Berikutnya var T sama dengan parse float dalam kurung readline dot distinct. Oke, kemudian dalam kurung lagi tanda petik, di sini suruh masukkan tinggi, ya, tinggi. Oke, titik 2, spasi, akhiri dengan titik koma. Berikutnya enter, garis miring, memanggil metode statis. Memanggil metode statis. Oke. Oke. Berikutnya saya enter.
Sini saya ketik var ya spasi obj spasi sama dengan spasi segitiga ya dot objek buat objek dalam kurung itu A, T. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Berikutnya kita enter. Console.log. Dalam kurung tanda petik obj ya obj dot alas strap t titik 2. Akhirnya saya di sini titik 2 enter. Ya, kita lanjut. Oke, sini tanda dolar ya, buka kurung kurawal ya. Di sini obj.alas oke, dalam kurung kurawal tutup kurung kurawal dan kita akhiri dengan titik koma. Berikutnya console.log dalam kurung tanda petik obj ya obj dot tinggi. Oke, strap t titik 2 kita spasi tanda dolar dalam kurung obj ya, dot tinggi obj dot tinggi dalam kurung ya. Kemudian kita kiri dengan titik koma. Berikutnya console.log dalam kurung tanda petik 2 ini obj dot luas dan tanda tutup kurung strap t titik 2 spasi tanda dolar ya dalam kurung ini obj dot luas. Oke, berikutnya dalam kurung kemudian tutup kurung kurawal. Oke, kita kiri dengan tanda titik koma. Oke, seperti ini teman-teman. Coba kita jalankan. Ctrl S, terminal baru. Ya, coba kita jalankan teman-teman. Sini saya ketik node spasi nama file tadi metode strap statis .js metode sabar ya statis.js. Kemudian kita coba enter.
Oke. Ya, sini untuk masukkan alas. Masukkan alas, coba 4. Enter. Masukkan tinggi adalah 9. Enter. Ya, hasilnya seperti ini, teman. Berikutnya adalah pada kode di layar, metode buat objek didefinisikan sebagai metode statis. Di dalam kelas segitiga, dengan demikian, metode tersebut dapat dipanggil langsung melalui nama kelasnya. Perhatikan di bagian ini. Bagian 20 langsung dipanggil melalui nama kelasnya. Contoh lain, penggunaan metode taktis dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buat file baru dengan nama. Oke, di sini dengan nama metode strap statis 1.js. Kita enter. Oke. Ya. Di sini saya ketik var spasi headline spasi sama dengan spasi require dalam kurung tanda petik redline sing. Oke. Berikutnya kita akhiri dengan titik koma. Kita enter. Berikutnya slash aritmatika. Oke, buka kurung kurawal. Enter. Iya. Berikutnya statis. Oke. Statis tambah dalam kurung A, B. Kita buka kurung kurawal, kemudian enter. Ya, return spasi A spasi tanda tambah spasi B titik koma. Oke, berikutnya kita enter. Oke, bunyinya kita enter. Di sini statis kurang. Oke, statis kurang dalam kurung A, B. Kita buka kurung kurawal. Buka kurung kurawal, kita enter. Return adalah A dikurang B. Ya, kita titik koma. Berikutnya kita enter. Statis kali
dalam kurung A, B. Oke, buka kurung kurawal, kita enter, selanjutnya return A spasi dikali B. Ini kita titik koma. Oh sorry, ini tidak titik koma, kita enter saja. Berikutnya enter, static bagi dalam kurung A, B. Oke, dan buka kurung kurawal, kemudian kita enter, ya, return A spasi kita bagi dengan B titik koma. Ya, berikutnya tutup kurung. Ya, berikutnya adalah enter, static sisa bagi ya, dalam kurung A, B, ya. Dan kita buka kurung kurawal, enter, return A spasi tanda persen spasi B titik koma. Berikutnya kita enter, static pangkat dalam kurung A, B. Kita buka kurung kurawal, enter, berikutnya return A spasi pangkat B titik koma. Berikutnya ini kita enter, membaca data A dan B. Ini membaca data A dan B, kemudian enter. Berikutnya var A sama dengan parser float, enter, parser float dalam kurung readline dot Gustion. Oke, berikutnya dalam kurung lagi, tanda petik, masukkan nilai A, titik 2 spasi kita akhiri dengan titik koma, kita enter. Berikutnya var B sama dengan parser float, oke, dalam kurung readline
dot listing. Oke, berikutnya buka kurung lagi, tanda petik, masukkan nilai B, masukkan nilai B titik 2 spasi, akhiri dengan titik koma. Berikutnya enter. Berikutnya sini titik step 2, memanggil metode statis, memanggil metode statis. Oke, enter ya. Console.log dalam kurung tanda petik tanda dolar A, tutup, sini tambah ya, spasi dolar B, tutup kurung, sama dengan tanda dolar dalam kurung aritmatika dot tambah dalam kurung A, B, tutup kurung kurawal. Oke, akhiri dengan titik koma. Kita copy saja biar cepat ya teman-teman. Ctrl C, enter, Ctrl V. Oke. Ada 246. Wah, 3, 4, 5, 6. Oke, tinggal kita ganti-ganti saja ya teman-teman. Di sini kita ganti dengan tanda kurang. Kalau di sini kita ganti dengan tanda kali. Kalau di sini kita ganti dengan tanda pangkat. Oke. Oh, sorry. Dengan tanda garis miring bagi. Ya, di sini dengan tanda ini. Di sini dengan tanda pangkat. Oke. Berikutnya ya, di sini kita tambah ini tambah ini kita ganti dengan kurang. Berikutnya kita ganti dengan kali berikutnya kita ganti dengan bagi berikutnya kita ganti dengan sisa bagi yang berikutnya dengan pangkat. Oke, enter.
seperti ini contoh programnya. Sini kita coba save untuk jalankan. Save, coba jalankan di terminal baru. Oke, baiknya coba kita jalankan node. Ini ketik node spasi metode strap statis 1.js. Statis 1.js. Enter. Ya, masukkan nilai A. Nilai A adalah 10. Enter. Berikutnya nilai B adalah 2,5. Ya, mungkin seperti ini teman-teman hasilnya. Ya. Berikutnya adalah kita pada contoh di layar, semua metode di dalam kelas aritmatika didefinisikan sebagai metode statis. Dengan demikian, kita perlu membuat objek dari kelas aritmatika untuk memanggil metode tersebut. Pewarisan membuat kelas turunan. Pewarisan atau inheritance adalah salah satu konsep di dalam pemrograman berorientasi objek yang mengizinkan kita untuk membuat kelas baru yang diturunkan atau diwariskan dari kelas lain yang sudah ada sebelumnya. Kelas baru disebut subkelas atau kelas turunan, dan kelas lama yang dijadikan sebagai induk warisan disebut support kelas atau kelas induk. Melalui proses pewarisan seperti ini, kelas anak akan mewarisi daftar properti dan metode yang dimiliki oleh kelas induk. Di dalam JavaScript, kelas turunan dibuat menggunakan kata kunci extend dengan bentuk umum. Penggunanya seperti tampak pada layar. Kode berikut ini menunjukkan membuat kelas segitiga warna yang merupakan turunan dari kelas segitiga. Perhatikan di layar. Di sini saya akan membuat file baru. Ya, dengan nama filenya kelas strap turunan.
enter. Tunggu. Contohnya ini sama, kita copy saja, Ctrl C, oke, main definite proper. Oke, berikutnya adalah di sini kita enter. Oke, tanda tutup kurung kerawal. Berikutnya ini masih sama ya. Tinggi luas tinggi. Oke, ini masih sama, Ctrl C saja. Berikutnya kita enter ya, cetak properti, kita lihat kayaknya sama. Beda teman-teman. Di sini disuruh masukkan cetak properti, cetak properti, cetak properti. Cetak properti ya. Oke, dalam kurung, buka kurung kerawal, enter. Berikutnya adalah console.log, garis dalam kurung, tanda petik 2, alas ya, alas track T titik 2 spasi tanda dolar dalam kurung his dot alas. Berikutnya tutup kurung, tanda petik, dan akhir dengan titik koma. Kita enter. Berikutnya
console.log. Dan console.log. Dalam kurung tanda petik ya, di sini tinggi setelah T.2 tanda dolar ya. Kemudian buka kurung kurawal adalah this tinggi tutup kurung kurawal tanda titik koma, kemudian enter, tutup kurung kurawal. Oke. Berikutnya luas betul. Oke. Berikutnya di sini ya, seperti ini teman-teman. Berikutnya sini saya enter slash segitiga warna. Oke. Warna exit pen
3. Oke, ini buka kurung kurawal, kemudian enter konstruktor dalam kurung A B. Oke, kali W. Oke, dalam kurung kita buka kurung kurawal, kemudian enter super dalam kurung A kali B titik koma, sini memanggil konstruktor kelas segitiga. Ya, garis miring mendefinisikan properti baru. Kemudian tanda kurung properti baru. Berikutnya adalah 20 ini this dot warna. Oke, sama dengan W, kemudian titik koma. Kita enter, ya, kita enter sekali lagi, ya, masih ketik, guys. Cetak properties. Berikutnya cetak properti, ya, dalam kurung kurawal, buka kurung kurawal, enter. Oke, sini saya ketikkan super dot cetak properti dalam kurung titik koma, ya. Berikutnya
garis miring 2, memanggil segitiga dot cetak properti. Oke, dalam kurung kita enter console.log ya. Dalam kurung tanda petik di sini warna oke, seperti titik 2 tanda dolar garis siswa dot warna, tutup kurung kurawal, kita akhiri dengan titik koma, kemudian enter garis miring 2, membaca data alas dan tinggi, baca data membaca alas data dan tinggi, enter, kita copy paste saja biar cepat, membaca alas A dan T di sini. Ctrl C, Ctrl V. Oke, berikutnya adalah enter, membuat objek dari kelas segitiga. Objek dari ya, membuat objek dari kelas segitiga warna. Kemudian enter, saya ketik var obj sama dengan new segitiga warna, ya, dalam kurung A, T di koma tanda petik merah, titik koma, enter, obj dot cetak properti, cetak properti
properti, ya, dalam kurung terakhir ini titik koma, kemudian enter, garis miring 2, memanggil metode luas, memanggil metode luas dalam kurung. Oke, enter, select.log dalam kurung luas dalam kurung tutup buka T garis miring T titik 2. Oke, spasi tanda dolar. Oke, dalam kurung sini obj.luas. Oke, kemudian titik tutup kurung kurawal, akhiri dengan titik koma. Mungkin seperti ini teman-teman. Masuk programnya, kita coba jalankan. Ctrl S dan buat terminal baru, buka terminal. Ya, mungkin seperti ini, kita coba jalankan. Node spasi nama file tadi kelas strap turunan. Oke, .js. Kemudian kita enter, kita coba jalankan. Ya, ini suruh masukkan alas. Alas adalah 10. Enter. Dan tinggi adalah 8. Oke. Hasilnya seperti ini teman-teman. Berikutnya adalah ayo kita simpan, dan sekarang adalah berikutnya itu kita lihat pada kode di layar bahwa dengan menjadikan segitiga warna sebagai kelas turunan dari kelas segitiga, maka kelas segitiga warna akan mewarisi properti dari metode yang dimiliki oleh kelas segitiga. Makanya kelas segitiga warna juga dapat melakukan pembaharuan atau modifikasi terhadap metode yang diwariskan. Dalam pemrograman berorientasi objek, proses ini dinamakan dengan method overriding. Method overriding pada contoh di layar kita melakukan modifikasi modern metode cetak properti di dalam kelas segitiga warna menggunakan kode berikut. Silahkan lihat di layar bagian 22 dan 25. Ya. Iya, ini 22 sampai 25. Ya. Yang ini ya teman-teman. Ya, kata kunci super berfungsi sebagai referensi yang menunjukkan ke objek dari kelas induk, sedangkan this berfungsi sebagai referensi
yang menunjukkan ke objek dari kelas yang sedang aktif. Jika kata kunci super dan this ditulis di dalam kelas segitiga warna, maka super akan menunjuk ke objek dari kelas segitiga dan this akan menunjukkan objek dari kelas segitiga warna. Selain untuk keperluan di layar, kata kunci super juga dapat digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induk seperti yang dapat kalian lihat di layar di bagian ini. Ya, sepertinya teman-teman. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye-bye.